Shalom semua. Keputusan yang mengejutkan. Agatha Palermo mundur dari dunia apologet Kristen Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia apologet Kristen Indonesia. Agatha Palermo, sosok yang dikenal luas karena pengajaran dan pembelaannya terhadap iman Kristen, secara resmi mengundurkan diri dari aktivitas apologetika. Keputusan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pengikut dan komunitas Kristen yang selama ini mendapatkan wawasan dari pengajarannya. Hingga saat ini alasan dibalik pengunduran dirinya masih menjadi perbincangan. Dalam perjalanannya, Agatha Palermo dikenal sebagai sosok yang aktif membela dan menjelaskan ajaran Kristen di berbagai forum. Langkah mengejutkan ini tentu menimbulkan spekulasi dan rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana penjelasan resmi dari Agatha Palermo terkait keputusan ini? Kita akan terus mengikuti perkembangan berita ini. Let me do that. Saya melihat banyak kengerian gitu yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Itu mungkin kalian tahu lah ya, ancaman itu banyak, nggak dari yang beda agama, bahkan yang dari seagama ya. Ini terkait yang suka ya calo-calo donasi, kalian tahu ya, makanya saya bilang saya agak ngeri melihat dunia ini gitu, yang tidak pernah saya tahu gitu. Ternyata mungkin seperti ini juga yang dulu Romo saya alami mungkin ya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, tapi saya tidak pernah jatuh karena iman saya. Saya tetap berpegang teguh kepada iman saya, walau banyak yang nggak suka. Ya semua akan berproses. Kalian tahu seperti apa. Ya, yang saya alami kalian kurang lebih tahu lah ya. Sedikit banyak. Dan apologetika sekarang ini nggak baik-baik aja. Kalian harus mengerti ini juga. Bukan masalah takut ya, tapi saya lebih kepada kecewa kepada orang Kristen sendiri. Kecewa saya luar biasa. Hampir semuanya saya kecewa. Tapi kecewa saya tidak membuat saya hilang iman gitu ya. Itu jadi ada banyak sekali faktor gitu. Ya, kalian tahu kan seperti apa rezim kita yang sekarang ini. Saya cuman bisa kasih support ke kalian, dan kalau kalian butuh pengajaran sebenarnya kalian bisa temukan itu di channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro. Itu bapak saya, itu Romo saya, itu guru saya, itu pembimbing saya, dan salah satu yang menyelamatkan saya juga. Dialah yang menyelamatkan saya dari banyak hal yang menimpa saya karena doa-doanya, karena semangatnya. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, jadi kalau kalian mau belajarlah dari YouTube-nya Romo. Dan kalian sebagai orang Kristen, mari kalau yang sudah tahu kebenaran, jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar gitu. Itu sih saran saya. Banyak hal yang saya alami mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalau kalian bilang semangat ke Allah cuman begini cuman begitu, berat. Ini berat bagi saya ya. Saya harap pengertian kalian juga. Karya yang baru kenal, mohon maaf saya cuman bisa memperkenalkan diri saya seperti ini. Ya, thank you semuanya di bawah ya. Maksud saya, lawan saya ini bukan hanya 1, 2, 3 ya, banyak sekali gitu. Tapi saya tidak pernah kalah dalam memberitakan kebenaran. Saya tidak mau kalah dan saya tidak mau menyerah dalam memberitakan kebenaran. Cuman sampai di sini mungkin ya, mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri. Mungkin ada yang lain
ya. Tapi ingat, ya mungkin ada nanti agata-agata lain, ada nanti apologet-apologet lain, tapi saya mohon kejujuran kalian. Ketika kalian memberitakan firman, jadi lakukan juga gitu. Jangan kalian hanya memberitakan tetapi dengan busukan, kemunafikan dan keserakahan. Mungkin seperti ini duka yang dialami Tuhan, seperti duka saya. Tidak ada penyesalan, cuman saya sangat berduka melihat apologet yang hanya menjual agama. Ini sudah saya renungkan jauh-jauh hari. Ini sudah saya pikirkan lama sekali. Ya, banyak sekali apologet-apologet yang tidak bertanggung jawab. Dan mungkin lebih daripada berduka, malu. Sebenarnya malu, rasa malu yang ditanggung semua orang Kristen gitu. Akhirnya nama orang Kristen tuh jadi jelek gitu ya. Itulah. Jadi saya cuma bisa mengucapkan semangat untuk kalian. Kalian kalau menyemangati saya sih, saya udah terlalu bersemangat sebenarnya. Ya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Saya tidak bisa lagi melihat ketulusan. Saya tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Semuanya terlalu serakah menurut saya. Memang cinta uang itu memang akar dari segala kejahatannya. Itulah tadi dari kesehatan, kekecewaan saya terhadap banyak oknum. Itulah. Yang penting kalian tahu ya, jangan pernah mencintai manusia. Jangan percaya kepada anak manusia yang memiliki maksud-maksud jelek gitu. Tetapi percayalah hanya kepada anak manusia yang memberikan, yang menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Jangan percaya kepada anak manusia. Jangan percaya kepada bangsawan, jangan percaya kepada orang-orang yang seolah-olah membawa agama kita dengan benar gitu, tapi tidak demikian. Ya, kalian tahu perjalanan saya itu dari awal seperti apa dan seperti apa saya, kalian tahu. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari saya. Saya bukan mau mencari popularitas. Saya tidak mencari apapun. Karena saya juga menemukan kebenaran. Dan kalian juga harus menemukan kebenaran sejati. Bukan katanya aja benar. Ya. Thank you. Yang udah support, yang udah dukung. Terima kasih banyak. Ya. Terlalu banyak kecewa saya terhadap manusia. Jadi kalian seperti yang kalian tahu, saya dari awal berangkat sendiri dan saya mengakhiri ini juga sendiri. Saya hanya didukung oleh doa-doa romo-romo saya. Ya, dukungan Tuhan. Saya tidak pernah ada melihat dukungan yang seperti dilakukan romo saya hanya percaya romo saya tidak pernah percaya lagi dengan manusia. Dan kalian pun jangan pernah lagi percaya dengan manusia yang membawa apapun, yang menjual Tuhan Yesus itu dengan sangat menjijikkan di balik itu semua. Ya, itu aja. Kalian bisa melihat ya, yang membenci kebenaran ya, itulah iblis yang sebenarnya, yang berkompromi dengan kebenaran, itulah iblis sebenarnya. Saya hanya bisa katakan itu. Kalian jangan sempat tergiur atau kalian jangan sempat pernah mengidolakan manusia. Jangan pernah mengidolakan manusia, karena kalian tidak akan pernah tahu di belakang itu. Tapi saya sudah melihat itu semua. Makanya saya bilang, kenapa saya seperti ini? Kayak sepertinya menjijikkan beberapa akhir-akhir ini, supaya kalian juga jangan pernah mengidolakan saya.
saya ini kotor, saya ini brengsek, saya ini durjana atau apapun itu. Saya tidak seperti yang kalian perkirakan gitu. Dan saya harap ini juga yang kalian berlakukan terhadap orang-orang yang seolah-olah membela iman kita. Sebenarnya bukan itu. Ya, kalian waspada terhadap penyesat-penyesat itu. Ya, banyak sekali penyesat-penyesat. Ya, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu semuanya benar, dan itu saya lihat semuanya. Mungkin kalian tidak melihat, tetapi saya melihat dan mengalaminya. Seberapa mengerikannya bentukan-bentukan manusia ini yang sebenarnya bukan manusia. Tidak dari yang sebelah, tetapi dari tubuh Kristus sendiri. Ya, itu aja. Saran saya, kalian semangat. Kalau kalian mau belajar, tanya ke Romo Dania. Mungkin akun-akun saya itu nggak akan merespon kalian lagi, karena saya benar-benar tidak akan muncul lagi, ya. Ya. Dan saya juga pesankan untuk semua teman-teman Kristen ya, kalau mau memberitakan firman Tuhan, jangan pernah tergiur oleh apapun. Tetap ada tujuanmu, yaitu Kristus. Tujuan kita adalah Kristus, bukan memberitakan Kristus lagi, tetapi selain kita memberitakan Kristus, tujuan kita itu adalah Kristus. Jadi kamu memberitakan, jangan pula kamu tertolak. Nah, itu ketakutan saya. Saya tidak mau seperti itu. Untuk teman-teman Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tolong jadilah pengikut Kristus, bukan pemberita Kristus saja. So, ya, lebih kepada masuk lagi ke dalam ajaran itu, bukan hanya mengajarkan, karena seorang guru pun ketika dia mengajar tetapi dia melakukan yang tidak seperti diajarkan, dia juga akan dihakimi. Makanya di Alkitab juga disarankan jangan menjadi guru, karena itu pekerjaan yang paling tidak baik, tidak menyenangkan, bukan tidak baik, yang sulit sekali dilakukan. Ingat, Tuhan kita adalah guru kita. Setelah Tuhan kita adalah rasul kita. Setelah rasul kita adalah murid rasul dan gereja-gereja. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat di dalam Kristus. Masuklah kepada hidup di dalam Kristus itu. Hidupilah imanmu di dalam Kristus. Bukan menghidupi imanmu itu dengan cara berkoar-koar saja, bicara saja yang sepertinya bagus, tetapi tidak datang dalam pertobatan. Karena Tuhan itu nggak butuh kecakapan kalian. Tuhan itu nggak butuh ucapan-ucapanmu yang kelihatan bagus seperti sudah disusun gitu. Tetapi Tuhan itu mau kalian datang kepadanya dengan sesal tobat, dengan merendahkan diri. Dengan pertobatan itulah yang paling penting sebenarnya. Ya. Dan mudah-mudahan itu menjawab ya Kak Regina, Karia, dan semuanya ya. Mungkin ada Batu, ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Agatha kan di online mau pensiun. Terus Kak Agatha menerima belajar secara offline gitu nggak sih Kak, kayak private gitu? Enggak, mungkin enggak. Makanya saya sarankan kalian ke Episkop Daniel Biantoro, channel YouTube-nya ada, dan ada nomor Romo yang bisa dihubungi. Kalian juga bisa ikut katekisasi kok, gratis. Gitu. Terus akun medsosnya Kak Agatha bisa tetap aktif juga nggak? Mungkin secara umum gitu, nggak secara keagamaannya gitu, masih nggak? Kan kita kangen. Nanti gimana dong? Paling kalian tontonlah sisa-sisa yang ngambil video-video saya. Paling dari situ gitu ya. Ya. Walau IG pun nggak ada, FB pun nggak ada. Saya nggak punya IG, saya nggak punya FB. Agatha dari dulu nggak ada IG, nggak ada apa, nggak ada Facebook, Nggak ada hanya YouTube. kakak ini hanya menggunakan itu aja, TikTok aja, ya kan Kak Agatha. Nggak nge-vlog juga ya. Enggak, karena memang tujuan saya itu bukan uang.
Tujuan saya tuh bukan mau terkenal, tujuan saya tuh bukan seperti yang kalian kira. Tujuan saya ada yang tahu firman Tuhan dengan benar, dan kalian bisa pakaikan itu dan juga bagi untuk orang lain. Kak, izin Kak. Silakan. Makasih ya Kak buat aku mengikutin Kakak dari bulan 10 sampai saat ini. Aku banyak dapat hal yang tidak aku dapatkan dari gerejaku. Terima kasih banyak. Saat ini aku sedang belajar, dan aku juga secara pribadi mohon maaf kepada Kakak jika aku ada perkataan ataupun apa sama Kakak yang tingkah laku atau apapun gitu yang bikin Kakak kecewa atau apapun itu. Dan Kakak tetap di hati saya. Apapun yang terjadi, Kak Agatha tetap Kak Agatha yang Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya jadi kayak gini sekarang. Jadi saya punya tujuan hidup dalam mental disorder saya punya tujuan hidup. Doa saya percaya bahwa saya selalu bawa Kakak dalam doa, meskipun mungkin saya bukan siapa-siapanya Kakak, tapi saya punya hati buat Kakak. Saya minta sama Tuhan beri Kakak kekuatan, dan saya tidak minta untuk Kakak tetap bertahan, karena dan saya tahu Kakak punya kapasitas seperti itu, dan Kakak telah memikirkan ini cukup lama gitu, sehingga mendapat kesimpulan bahwa Kakak pensiun atau apapun itu. Tapi saya percaya hati Kakak tetap berada di dalam Tuhan, dan terima kasih banyak atas segala pengajaran, kekuatan, dan omelan yang Kakak kasih. Dan saya ingat itu adalah Kakak suruh saya mualaf kan pada saat itu masih saya ingat, dan itu jadi pegangan saya untuk saya tetap berpegang teguh dalam Tuhan. Tolong doakan saya juga Kak. Terima kasih, dan saya izin turun. Kakak, I love you. Thank you Nopi. Sehat selalu dan terus berjuang ya. Salam Kak Abi, Kak Batu, dan yang lainnya ya. Ya, apologet seperti yang saya bilang tadi, apologet tidak baik-baik saja. Ada juga orang yang tidak berkapasitas untuk ini ikut-ikut campur ya, menyeret kita kepada pusaran yang membawa sebagian orang yang tidak tahu politik apa yang kalian lakukan ya. Dan untuk teman-teman ya, terutama orang Kristen ya, yang mau cari panggung stop, akan terlalu banyak korban yang tidak tahu apa-apa gara-gara keserakahan kalian, ketamakan kalian ya. Pemberitaan Tuhan itu terhambat, itu tolong jangan jadi batu sandungan gitu. Untuk yang pengacara yang gak berkompeten, stop gara-gara keangkuhan kalian. Ingat, Tuhan Yesus itu hakim, jadi jangan pernah jadi hakim kalau kalian manusia. Jangan pernah jadi hakim kalau kalian tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Jangan membawa nama Tuhan Yesus. Stop jual agama saya, stop jual Tuhan. Tuhan kita tetap berbeda, Tuhan kita tetap Tuhan sekalipun dihina. Kita nggak perlu sebegitunya membela Tuhan kita, karena Dia itu kuasa. Kita hanya bisa sampai di mana kemampuan kita memberitakan kebenaran itu. Kalau tidak bisa diterima, tidak apa-apa. Biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Jadi untuk orang-orang yang tidak berkapasitas untuk ini, stop, berhenti kalian membuat kisruh begitu loh. Karena mencintai Tuhan Yesus itu bukan dengan cara menghukum orang lain,
Ya, jangan menjadi batu sandungan atas orang lain juga. Karena akan banyak yang dirugikan. Ya, kalian tidak pernah tahu seperti apa psikologi seseorang. Kalian tidak pernah tahu keadaan seseorang. Ya, itu aja saya minta ya. Mohon maaf untuk teman-teman Kristen yang pernah saya kenal, ya. Saya juga minta maaf untuk teman-teman yang non-Kristen juga, ya, yang sangat tersakiti dengan dialog-dialog ini gitu. Tapi percayalah, tidak ada niatan sedikit pun dari saya untuk menjatuhkan apapun, tapi saya hanya berusaha untuk kalian itu bisa paham dan menggunakan akal logika kalian. Ya, mungkin yang lain ada yang mau disampaikan. Ya, mari banyak-banyak orang Kristen ini bertobat dan merenungkan apa yang sudah kita lakukan. Jangan pikir hidup ini hanya hidup ini itu lama gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan napas kita berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan kita menyudahi hidup kita ini. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jangan cinta uang. Jangan. Mari kita bela iman kita itu dalam apologetika. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara hukum juga, karena kita akan seperti melihat ketika Kristus menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang dengan cara licik menggunakan hukum untuk mengadilinya gitu. Walau itu memang diizinkan oleh Tuhan. Tapi itu lagi, kembali lagi kita ingat ya, walaupun ya tadi kata Bu Batu, orang banyak yang menertawakan saya. Apa bedanya dengan Kristus ditertawakan oleh orang lain sebab ketiada berdayaannya melawan dosa? Padahal disitulah kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Ketika dia berusaha tidak melawan dengan cara yang sama, disitulah sebenarnya iman kita menangkan. Bukan dengan cara tertawa, berada di atas ketinggian dunia ini, kita memenangkan iman kita. Tidak dengan seperti itu. Karena Kristus juga mengatakan, kamu akan dibenci oleh sebab namaku. Kamu akan dimaki, kamu akan difitnah, kamu akan menderita. Sama seperti Kristus sudah mengalami itu terlebih dahulu ya. Jadi untuk teman-teman Kristen, kalau mau berapologet, silakan berapologet lah. Ya, belalah imanmu dalam apologetika, bukan dalam hal yang lain dengan kekerasan ataupun dengan cara hukum. Karena kebebasan memeluk agama, kebebasan di dalam membela agamanya, itu tidak bisa dihalangi dengan hukum atau dengan apapun. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua, semangat di dalam Kristus. Semangatlah. Untuk kalian juga ya, menghidupi iman kalian. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi sebenarnya itulah apologetika terbaik. Menghidupi iman. Ya. Menjadikan imanmu itu penyataan dari Kristus di dalam perilakumu. Bukan dengan cara yang menjijikkan. Seperti yang saya lihat sekarang ini. Seperti itu. Silakan Imut, mungkin ada yang Kakak, selamat siang. Kakak, sedih banget. Aku cuma mau bilang sama kakak, terima kasih ya kak. Kalau sama ini tuh kakak udah kuat, udah tangguh untuk memberitakan firman. Terus terima kasih juga kalau kakak tuh udah dengerin beberapa curhat aku. Aku tuh cuman gimana pun itu aku juga tahu gimana rasa jadi kakak, gimana kakak bertahan untuk selama ini. Terus kakak tuh, aku juga kayak udah tahu gimana rasa tertekannya jadi kakak. Terus pokoknya aku cuma bilang makasih aja sama kakak. Kakak tuh hebat banget, kuat banget, mampu bertahan sampai di titik ini. Apapun keputusan kakak tuh kita terima. Dan mungkin kalau kakak kembali lagi, aku pasti bakal jadi orang pertama yang bakal nontonin kakak terus.
terus, pantengin kakak terus, dan aku berdoa semoga kakak sehat, dilindungi Tuhan dimanapun kakak berada, kakak ketemu dengan orang-orang yang baik, dan masalah yang kakak hadapi saat ini yang buat kakak berhenti atau memutuskan untuk pensiun dan sebagainya itu bisa terselesaikan dan mungkin kakak bisa kembali lagi, karena selama ini tuh aku bersyukur banget punya kakak, Kak Agatha, bisa kenal sama Kak Agatha, bisa curhat-curhat sama Kak Agatha. Makasih kakak, kamu kuat banget, kamu sehat banget, kamu tangguh, pokoknya kamu wanita yang tangguh, dan aku kayak bangga banget bisa lihat orang perempuan seperti kamu, Kak. Makasih, semangat kakak, jangan lupa senyum 5 derajat. Sedih, aku barusan selesai bersihin gereja, pas lihat kakak tuh udah nangis, aku gak kuat. Sedih. Ya kan mungkin Abi ada yang mau disampaikan atau ya silakan. Masih ingatkan yang ini. Abi juga semangat ya. Ya. Apa ya? Aku tadi baca kayak kenapa ya gitu kakak harus tapi ya itu keputusan kakak karena kesehatan mental itu penting ya, karena aku juga mengalami posisi itu gitu kak. Terus ya aku berterima kasih dengan kenalkan sama Kak Agatha, di mana kakak itu bisa jadi saya bilang support system saya ya. Kakak respon dengan pesan pribadi saya, kasih saya semangat dengan masa lalu saya yang memang dijudge, dihakimi itu nggak enak ya, tapi ikut Tuhan Yesus itu kan harus siap pikul salib gitu. Jadi untuk Kak Agatha tetap semangat dan selalu tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus, diberkati pelayanan kakak, diberkati baik fisikis kakak, ya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, berkati kakak keluarga kakak dimanapun. Makasih. Sama-sama. Abi semangat ya, Kak Abi nggak sendirian. Ya, yang berjuang di dalam Kristus ini pasti tidak mudah. Kalau mudah justru kita harusnya mencurigai bahwa sebenarnya Tuhan itu jauh dari kita. Gitu ya. Nih, thank you semuanya yang udah support di sini. Terima kasih yang sudah suka dengan apa yang saya beritakan. Yang untuk bilang ya, saya mau mualaf, tolong ya, itu tidak mungkin. Ya, memang sekarang ini lagi tren ya, mualaf itu adalah solusi segala masalah ya, satu solusi untuk semua masalah. Tetapi mohon maaf, saya tidak menjual iman saya nih, bahkan saya bilang stop jual agama saya. Nggak mungkin saya mendeklarasikan itu, tapi saya menjual agama saya itu mustahil. Ya, seperti itu ya teman-teman. Apa ya yang mau saya katakan lagi kepada kalian? Terima kasih yang sudah menemani hari-hari saya. Mungkin itu baru teringat aku yang kau bilang itu, dia baca mungkin Agatha mau mualaf itu, mungkin yang apologet yang mualaf itu mungkin diancam ke jiwanya, diancam kehidupan keluarganya, dan tidak bisa memilih kalau kau mau selamat mualaf. Jadi aku terpikiran seperti itu gitu ya. Jangan balik lagi ke dunia kegelapannya. Inilah pikul salib itu. Nggak usah dengar orang-orang mau mengatakan apa, yang di PO lah, yang apa, nyatanya sampai sekarang kau masih bebas. Itu mereka, kekecewaan mereka aja itu. Gak usah kau dengar. Kami tetap mendukungmu ya. Oke, lanjut. Ya, ini ada Kak Winter, Shalom Kak Winter, sama Kak Indriani. Shalom Kak. Shalom Kak Winter. Aku cuma mau bilang
kakak itu udah nemenin di saat-saat kelamnya hidup aku. Aku mau makasih sama kakak. Kakak ambil bagian banyak dalam bertumbuhnya imanku. Kalau kakak capek, kakak nggak apa-apa mau istirahat. Aku tahu pasti jadi kakak tuh berat, sangat berat. Jadi kalau kakak capek istirahat. Kalau kakak mau nangis, nangis. Karena mental health juga penting. Makasih ya kak, kakak udah nemenin hari-hari aku, nguatin iman aku, bahwa aku mengenal Kristus lebih baik lagi. Makasih ya kak. Tuhan Yesus mengasihimu, kami selalu mendoakanmu ya kak. Sehat selalu ya kak. Amin, amin. Terima kasih Kak Winter. Shalom Kak Agatha. Salam Kak. Kak, aku adiknya Kak. Aku adiknya Indriani nih Kak, yang di DM-nya kemarin loh Kak. Iya. Aku mau berbagi cerita pada masalahku Kak di tempat kerja ini loh Kak. Begini loh Kak ceritanya. Maafkan ya Kak, aku perkenalkan namaku adalah Advent Simejunta. Saya di Pekanbaru. Saya berprofesi sebagai tukang parkir di samping Polresta Pekanbaru. Sama seperti kakak juga kak. Saya pun juga di sini kak berbagi pengalaman yang pahit, berbagi pengalaman yang menyenangkan di sini di tempat pekerjaan ini. Apalagi saya menyandangkan status saya sebagai pengikut Kristus di sini kan kak. Banyak orang-orang yang nggak suka sama saya di sini kak, karena saya menggunakan andalan Tuhan. Saya melakukan pelayanan di sini. Saya bekerja sambil pelayanan di sini, Kak. Apalagi ibu-ibu yang muslim, Kak. Apabila keluar dari bus penjara kan, Kak. Aku selalu meneguhkan hati mereka loh, Kak. Ibu-ibu maupun kakak-kakak yang muslim, yang adiknya, yang abang-abangnya, yang kakak-kakaknya yang masuk ke penjara ini, Kak. Saya teguhkan imannya. Tapi ada juga loh, Kak, yang sangat iri, dibilangnya gini kan, ini mencari popularitas, ini mencari, ya aku di situ down loh kemarin kak, di situ down, di sini apa, sampai aku diancam loh kak, diancam, lalu pelayananku dibilangnya kayak main-main gitu, segala apapun kak. Jadi aku bersuruh kan, Tuhan, kenapa aku melayani orang dengan tulus, dengan ikhlas, kenapa aku seperti ini? Aku udah berpuasa, aku udah berdevosi kepadamu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan banyak sekali hinaan, cercaan yang aku dapatkan dari orang lain. Bukan hanya dari luar agama kami, dari sesama kami yang sesama Kristen aja aku seperti ini Tuhan. Awak dibilang apalah yang nggak masuk akal, dibilang gitu segala macam Pak. Gitu loh Pak. Dari pihak keluargaku pun juga seperti itu loh Kak. Jadi apalah dibilang orang-orang sekitar, untuk apalah kau berdoa? Nggak ada gunanya kau berdoa, nggak ada gunanya kau bersekutu, nggak ada gunanya kau pelayanan. Tapi kau direndahkan di segala apapun. Bagus kau tukarkan agamamu, kata orang-orang itu yang membenci aku. Namun hatiku nggak apalah Kak bilang, aku selalu berjuang, selalu berdoa, selalu mengadu aku Kak. Asal kakak tahu Kak, jam 12 sampai jam 4 pagi, disitulah aku berdoa, disitulah aku berteriak, disitulah aku mengungkapkan semua yang ada dalam hidupku ini Kak. Makanya aku bilang, ya Allah, aku sering kali Kak menggunakan doa itu dalam Mazmur 56. Waktu Daud sedang mengalami kesusahan, dikejar-kejar orang-orang kafir. Dia memberitakan kebenaran. Apalagi ayat satunya itu, kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang yang lemah. Seperti itulah aku doakan Kak. Aku gak berdaya Tuhan. Apalah aku Tuhan, aku manusia biasa Tuhan. Aku sangat membutuhkan campur tangan-Mu Tuhan. Aku sangat membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Banyak orang-orang yang menyakiti hatiku Tuhan. Dari pihak
pekerjaan sebagai tukang parkir aku pun juga nggak senang. Terus ada orang yang mau tidak menyenangkan sama aku. Dia selalu melakukan rencana yang jahat untuk menaikkan harga setoran. Banyak orang yang kabur, banyak orang yang tidak menghargaiku. Bahkan aku diludahi loh Kak di sini karena aku meminta parkir. Aku kan parkir resmi di samping Polresta Pekanbaru ini Kak. Selalu awak diguncang-guncangkan. Makanya di dalam Mazmur tuh, ya Allah ya Tuhanku, mataku selalu tertuju kepadamu. Aku selalu berseru kepadamu, memanggil namamu, ya Allah, ya Rajaku. Itu selalu aku doakan Kak. Setiap hari. Asal ada aku masalah, aku pergi ke belakang. Di Indomaret ini berdoa, berseru aku, Tuhan, Engkau lah yang aku andalkan. Aku gak sanggup Tuhan menghadapi ini semua Tuhan, karena banyak kali yang aku hadapi Tuhan. Aku bilang kayak gitu dalam doa kan Kak. Sedih aku loh Kak. Makanya ada orang yang baik kan Kak, yang di luar seiman yang meneguhkan aku Kak. Masa yang sesama kita seiman tidak ada yang meneguhkan awak Kak. Oke, gini ya Bang Advent, gini ya. Kita ini tinggal di Indonesia yang mayoritas juga bukan Kristen gitu ya. Jadi kalau kita mau memberitakan firman Tuhan itu banyak cara. Bukan seperti yang Bang Advent juga lakukan gitu secara langsung. Ya, itu bisa melenyapkan nyawamu kapan saja. Ya, itu kurang bijaksana seperti itu. Kenapa? Karena pelayanan lewat online juga bisa kita lenyap. Gitu ya, jadi berhati-hati gitu. Jadi kalau kamu mempertanyakan Tuhan kenapa seperti ini loh, Tuhan kan udah pernah bilang kamu juga akan mengalami ini, kamu akan dianiaya oleh sebab namaku. Jadi jangan seolah-olah Tuhan itu nggak pernah memberitahukan ini kepada kita semua. Jadi kita tahu konsekuensinya itu. Dan untuk Bang Advent ya terutama ya, apalagi kita ini adalah orang-orang kecil, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang tidak dianggap gitu. Dan profesi Bang Advent juga kan itu umum ya, melayani umum gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan abang juga untuk pelayanan secara offline seperti itu atau secara langsung ya. Kita nggak pernah tahu besok abang masih hidup atau tidak gitu ya. Saran saya stop untuk itu. Kasih dirimu sendiri seperti kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kamu tidak perlu menunjukkan kasihmu kepada sesama dengan cara brutal seperti itu, karena itu sangat tidak relevan untuk sekarang ini, untuk masyarakat yang seperti ini ya, yang dimana toleransi itu sangat minim sekali ya. Saran saya stop untuk itu Bang. Tetapi abang bisa memberitakan Injil itu melalui perbuatan baikmu. Lakukan sejauh yang bisa kamu lakukan dalam menolong orang. Bukan berapologetika secara terang-terangan seperti itu. Abang sudah siap martir memangnya. Aku karena kasihan aku bukan seperti itu cara mengasihi orang ya. Jadi ada caranya ya. Kalau kamu masih bertanya kan, Tuhan kenapa seperti ini? Ya kamu belum siap martir. Ya, kamu belum siap untuk itu. Tapi jangan tanya kenapa, karena Tuhan sudah kasih tahu gitu. Tetapi bantu aku Tuhan gitu. Tolong iringi aku Tuhan, sertai aku Tuhan menghadapi semua ini dengan baik. Itulah sebenarnya. Jadi jangan tanya lagi kenapa. Karena Tuhan udah jauh-jauh hari ngasih tahu ini. Bahkan sebelum kamu lahir. Gitu ya. Lebih bijaksana lagi. Karena kita walau mengasihi orang juga harus juga mengandalkan akal budi kita ya. Bukan hanya akal saja atau bukan hanya budi saja, tetapi akal dan budi. Jadi kamu itu memberitakan firman Tuhan, mengasihi orang itu dengan berakal juga gitu ya. Stop melakukan itu dan jangan lakukan itu lagi. Tetapi ya, walaupun kamu dikatakan lagi berdeposi atau apapun, tapi yang mau saya garis bawahi adalah ketika kamu mengatakan Tuhan kasihanilah, itu sudah doa paling baik dan paling benar di setiap saat ketika kita ini di dalam perundungan, di dalam ancaman, di dalam segala hal keadaan kita. Memang seperti itulah sebenarnya zikir kita. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Ingat, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, kita juga tidak boleh lagi menanyakan Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Kamu ini udah dikasih tahu berkali-kali, jangan botol, jangan bebal gitu ya. Tetapi
Mulai dari sekarang stop untuk pelayananmu yang ekstrim itu, karena kamu bisa membuat saudaramu yang jantungan karena takut besok kamu hilang. Oke? Ya, kita sudah tahu dunia ini tidak Tapi kalau misalnya Kak tapi misalnya kalau misalnya tersentuh hati awak kan gampang tersentuh hati awak kan Kak. Semua orang gampang tersentuh hatinya, bukan cuma kamu. Oh gitu ya Kak ya. Karena kamu ketika tersentuh hatimu, karena memang itu kodratmu sebagai manusia. Jadi bukan hanya kamu aja yang seperti itu, semua orang di dunia ini juga gitu. Bahkan yang tidak beragama Kristen pun seperti itu, Bang. Jadi jangan merasa itu milikmu saja, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita semua itu pasti ingin melakukan yang baik, tanpa mengenal agama pun. Sebab apa? Karena memang Tuhan Yesus menciptakan manusia ini baik dalam kodratnya. Gitu ya. Makasih banyak ya Kak ya, makasih banyak ya Kak. Kak, aku perlu dukungan doa Kakak supaya pekerjaan yang aku jalani ini menghasilkan buah yang baik Kak. Selalu pasti akan saya bawa absennya nanti DM ya. Iya Kak. Kita nanti bawa kamu dalam doa akatis. Kak. Kak, bagaimana caranya Kak aku memposisikan diriku di tengah-tengah dunia yang gelap ini Kak? Soalnya kan kayak Kakak tadi lah kan aku kurang beradaptasi gitu Kak dengan orang di sekitar. Aku langsung kalau aku kasih sama orang, aku pengen kali kayak istilahnya kayak meneguhkannya, kayak mengatakan Tuhan bersamamu ya Bu, segala apapun yang di luar agama kita, termasuk ibu-ibu muslimah itu Kak. Bagaimana caranya Kak agar aku berhati-hati lagi Kak? Kamu harus kenal dulu Tuhan, karena kamu belum mengenal sepenuhnya Tuhan seperti itu. Dari apa yang kamu narasikan, kamu belum sepenuhnya tahu apa yang dimaksud Tuhan. Jadi nanti saya bawa kamu dalam doa, nanti kamu DM aja. Dan ini ya Advent ya, kamu tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentor, biar kamu masuk kepada iman yang sebenarnya. Jadi kamu mengenal Tuhan itu harus dengan cara yang baik dan benar gitu. Bukan dengan cara ekstrim gitu. Karena yang kamu lakukan itu adalah cinta berlebih-lebihan. Ya, cinta buta itu namanya. Jangan seperti itu lagi ya, Advent ya. Saya akan selalu bawa doa. Siap. Semangat ya. Iya Kakak, Tuhan berkati juga Kak, semangat pelayanannya Kak. Walaupun Kakak kata orang-orang di sini mau ya nggak ke aktivitas lagi Kak, tapi aku juga selalu mendukung Kakak doa juga Kak, supaya Kakak menjadi terang dunia juga bagi keluarga Kakak, bagi pasangan Kakak, bagi pelayanan Kakak ya Kak. Amin. Terima kasih ya Kak ya, Tuhan beserta Kakak. Shalom. Shalom Kak. Ya gitu ya teman-teman ya. Caranya beda-beda. Makanya saya bilang kalian tidak harus berapologetika barbar, tidak juga harus menjadi guru, tidak juga harus mengajar. Siang kita berapologetika. Ya, selamat siang Bang Nyong, silakan. Oh ya, ini maaf saya baru naik ini, saya baru tahu. Saya nggak tahu ada apa yang terjadi di Agatha. Silakan. Tapi ya saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan saya sendiri, banyak orang, mungkin bukan cuma saya, banyak orang yang komen di bawah, mereka masih butuh ke Agatha gitu loh. Termasuk saya pribadi, karena saya baru ke Agatha itu luar biasa banget. Dari apologet semua ini, maaf bukan saya ngangkat-ngangkat, bukan saya ini keinginan saya, tapi itu yang saya lihat selama apologet. Maksudnya banyak komal-komal yang ini, tapi ke Agatha ini orang yang luar biasa, dikasih kesabaran yang menghadapi orang yang begitu ekstrim banget ketika menjawab sebuah pertanyaan walaupun dihina dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang Kak Agatha juga dengan bercandaan, menjawabnya dengan bercandaan juga gitu kan. Tapi satu hal yang saya butuhkan di sini, saya nggak tahu apa yang dialami Kak Agatha. Saya nggak tahu Kak Agatha katanya mau mundur ya dari Komal ini. Aku jujur, mungkin dari lihat segi umur saya lebih tua dari Kak Agatha, tapi soal ilmu, pembelajaran tentang Alkitab saya banyak kekurangan, dan saya lagi semangatnya untuk dengar apa yang ada di Kristen itu sendiri gitu loh. Saya sendiri banyak hal yang saya masih kurang gitu, dan yang saya rasakan secara pribadi, Kak Agatha itu yang luar biasa, yang benar masuk dalam kepala saya gitu loh.
Jadi saya lagi sementara ibarat bersemangat untuk ini, tiba-tiba Kak Agatha seperti itu. Rasa terpukul banget sih Kak Agatha, jujur aja. Terpukul banget. Saya nggak tahu, tapi saya cuma mengharapkan mungkin ini salah satu cara buat teman-teman yang di bawah yang merasa, aduh jangan mundur Kak. Saya juga menyadari itu. Saya juga nggak mau Kak Agatha mundur. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang bikin Kak Agatha harus mundur dari sini, Komal ini. Tapi saya percaya, saya cuma hanya berharap di hati saya nih ya Kak Agatha ya. Aku cuma berharap jangan mundur, tapi menepi sedikit, terus masuk lagi gitu loh. Aku berharapnya begitu Kak Agatha. Karena masih banyak sekali orang kan setiap kali kan, bahkan kemarin kalau nggak salah 2 hari apa kemarin, saya nggak tahu, Kak Agatha masih ngomong, aku tuh kok pengen ini, tapi aku lihat banyak orang yang membutuhkan aku. Apa mungkin ngomong begitu tuh mungkin kayak bercandaan gitu ya, bercanda. Tapi itu benar Kak Agatha. Banyak orang sekali membutuhkan pelajaran dari Kak Agatha. Mungkin banyak orang yang lebih hebat dari Kak Agatha juga. Tapi jujur, banyak orang di sini juga bisa mengenal seperti tadi saudara kita yang di bawah yang katakan dia imannya mulai bertumbuh ketika dia mulai masuk di komalnya Kak Agatha. Termasuk saya salah satunya. Banyak komal di sana. Di sana itu hanya ada penghujatan banyak di sana. Jadi saya ngerasa kayak gimana. Di sini Kak Agatha selalu menjawab, memang ada kadang-kadang yang agak sedikit ekstrim. Tapi itu dengan candaan, dengan segala. Jadi saya merasa, tapi ketika serius, Kak Agatha serius. Ketika bercanda, Kak Agatha bercanda. Ketika Kak Agatha dengan hati yang tenang menjelaskan, itu masuk banget Kak Agatha. Jujur aja, saya secara pribadi, wow, luar biasa gitu. Saya dapat pelajaran. Dan ini yang sekarang saya lagi butuh untuk dapat banyak dari hal ilmu dari Kak Agatha sendiri. Karena saya jujur aja, saya hidup di jalanan. Jadi saya kadang-kadang baru buka, ini seperti ini Kak Agatha. Saya baru buka, ini saya jaga baru buka komalnya ini. Karena saya selalu tiap hari, hampir tiap hari, bahkan tiap malam kalau Kak Agatha. Saya di bawah terus saya selalu tap aja. Saya cuma bisanya tap, komen bentar-bentar. Karena saya cuma pengen dengar, makanya kadang-kadang kalau ada yang naik di sini, terus dia curhat, saya agak sedikit kecewa, karena saya lagi mau pengen cari pembelajaran yang berarti di sini gitu loh kadang-kadang. Nah ini saatnya ketika Kak Agatha mau mundur, saya jujur aja, aduh Tuhan, tapi saya nggak tahu, itu pilihan ya. Ini pilihan Kak Agatha mau seperti apa, tapi saya berharap ini tidak mundur, tapi hanya sedikit menepi, mungkin masuk dengan wajah yang baru, wajah dalam artian dengan komal yang lebih humble dan sebagainya, sehingga kita belajar. Kemarin-kemarin juga aku pengen komen, cuman aku takut sih, maksudnya takut Kak Agatha punya pemikiran saya ini ngatur-ngatur, enggak. Maksud aku gini, ketika kita mulai kalau misalnya ada yang masuk terus dia komen dengan kasar begitu, ya sudahlah, kita cancel aja, kita bahas punya kita aja. Kita banyak orang Kristen yang belum tahu di sana, bukan cuma orang Muslim yang nggak tahu, banyak orang Kristen yang nggak tahu tentang firman Tuhan, termasuk saya. Dan kita fokus aja di situ, jangan bahas orang lain. Kalau dia mau tanya silakan, tapi kalau dia udah mulai nyeleneh, udah mulai ngaco kemana-mana, ya udah cancel aja, diturunin dan sebagainya. Kita belajar tentang kita, karena banyak orang Kristen yang membutuhkan Kak Agatha. Jujur aja, sampai saya saat ini jujur, saya kaget, saya begitu buka kolom, kok pada nangis Kak Agatha, ini biasanya nggak nangis begini, ketawa-tawa, happy gitu loh. Ini ada apa gitu loh. Jadi saya merasa ketika saya tahu ada beberapa yang komen di sini bahwa Kak Agatha mau mundur, ya Tuhan, aku gimana gitu loh. Apakah ini martir buat Kak Agatha atau apa gitu? Banyak orang Kristen. Makanya saya bilang, Kak Agatha itu luar biasa hatinya loh. Jujur aja saya sendiri bangga sekali, bangga. Banyak komen di sana, mereka itu hanya banyak begitu orang menghujat, mereka ikut menghujat. Tapi Kak Agatha nggak gitu. Selalu bawa dalam candaan, jadi orang nggak selalu ini. Tapi ketika kita ada sesuatu yang serius, Kak Agatha serius banget tuh menjelasinya. Dengan tenang, dengan rapi menjelaskan, sampai orang itu bisa sabar mendengar dengan baik, masuk di kupingnya gitu. Saya ngerasain itu Kak Agatha. Makanya ketika aku dengar kayak begini, memang ngerasa sedih, tapi gimana? Itu kan pilihan Kak Agatha. Cuma masih banyak orang, saya mau kasih tahu, masih banyak orang yang butuh Kak Agatha di sini. Ya saya berharap Kak Agatha nggak mundur, tapi menepi sedikit. Ntar masuk lagi, kalau bisa sih, ya jangan lama-lama kalau yang mau buka koma Kak. Tapi kalau sampai hilang begitu semua, jujur Kak Agatha, ya baratnya, ya saya bukannya soal ngangkat Kak Agatha, tapi jujur, saya menambah pelajaran di sini. Bukan cuma saya, orang-orang yang di sini yang ada di Komal, banyak yang membutuhkan Kak Agatha untuk kasih pelajaran itu.
jujur, saya umur jauh di atas saat Kak, tapi banyak pelajaran yang saya dapat. Itu yang saya tunggu-tunggu. Saya selalu rajin banget. Saya keliling ke komal-komal yang lain. Tapi yang saya mendapat kedamaian ketika saya ada di komalnya Kak Agatha. Saya bisa duduk diam, bisa dengerin penjelasannya Kak Agatha yang luar biasa banget gitu. Masuk di otak saya gitu. Jadi ketika banyak saya, dan Kak Agatha mau tahu sih kesaksiannya. Saya punya teman banyak yang non-muslim, yang muslim. Mereka sering berdebat. Nah, saya ini kan bukan tipe orang yang suka berdebat. Saya nggak suka ya berdebat. Tapi ada orang nggak lihat kehidupan saya, rumah tangga saya dengan saya di tengah-tengah keluarga muslim gitu aja. Tapi kenapa mereka dengan saya itu baik banget, dan tanpa disadari ada orang-orang tertentu yang nanya saya, kamu Kristen, kamu gimana? Kok kelihatan kamu aman-aman aja, kayak gak ada masalah dan sebagainya. Dan di situ mereka masuk tanya tentang agama. Tahu nggak saya jawab mereka? Apa yang Kak Agatha tahu, Kak Agatha ngomong di sana, saya jawab mengikuti itu dan mereka terdiam. Oh ya benar juga ya. Kok kamu menjelaskannya enak banget kok, kita tahu situasinya Kristennya kayak begini, kita tahu dari Kristen itu seperti ini, kita nggak pernah lihat, sebelum kalian nggak pernah tahu Kristen itu seperti apa gitu loh. Dan itu mereka masuk di hati saya, penjelasan tenang, saya nggak ini. Kalau saya bilang saya nggak ngerti. Dan saya perhatikan, saya selalu masuk di situ, masuk di komannya Kak Agatha. Dan di situ saya dapat jawaban di situ. Saya kasih jawaban ke mereka. Saya selalu tanya. Dan itu yang saya dapatkan di situ. Banyak orang Kak Agatha juga yang sekarang ini lagi nanya-nanya saya. Karena saya orangnya supel gitu, bergaul dengan siapa aja. Saya nggak pernah ini. Dan di situ saya dapat jawaban. Dan jawaban yang simpel, yang sederhana, yang selalu dikasih oleh Kak Agatha, itu yang saya pakai. Dan di situ mereka masuk ke otak mereka. Mereka sampai terdiam kadang-kadang. Menjelaskan alat ternyata simpel banget ya. Kalau Kristen itu simpel banget. Dia kenal Tuhan itu simpel banget. Kok saya sampai hari ini, sampai sekarang saya juga kadang-kadang bingung kok. Tapi gimana? Ketika saya ngejelasin dengan caranya Kak Agatha itu, banyak yang masuk Kak. Jujur aja, saya ngomong. Dan itu makanya saya masih butuh gitu loh. Ya jangan pikirin cuma saya doang Kak Agatha, jujur aja. Banyak orang masih butuh Kak Agatha juga. Jadi saya berharap banget sih. Bukan apa, berharap banget. Ini cuma hanya menepi aja. Menepi dan balik lagi. Kita berdoa sama-sama. Teman-teman di bawah, kita doakan Kak Agatha biar kuat gitu loh. Karena dia salah satunya orang yang pernah saya kagumi dalam hidup saya. Ya mudah-mudahan tetap kuat Kak Agatha. Apapun yang Kak Agatha alami, saya nggak tahu cerita dari awal ya Kak Agatha. Kenapa Kak Agatha harus mundur? Aku nggak tahu. Itu ada alasannya pasti. Cuma saya nggak mau nanyasin, kan pasti panjang Kak. Ya jadi saya nggak tahu Kak Agatha, tapi saya hanya berharap banyak orang masih mengharapkan Kak Agatha. Jangan pernah. Ini saya tahu ini mungkin martir atau apa, saya nggak tahu, saya nggak tim martir juga ya, tapi saya mau ngomong ini, tetap kuat Kak Agatha, kami tetap doakan. Saya mau kemana lagi, saya bingung habis ini Kak Agatha, saya bingung jujur aja. Kalau Kak Agatha menurut saya, karena tiap hari saya bukanya pasti Kak Agatha. Di jalan kalau saya lagi santai, saya buka komal ada Kak Agatha, saya selalu diem, dengerin, liatin komen. Banyak yang menghujat, tapi Kak Agatha itu luar biasa. Mungkin itu aja sih Kak Agatha. Kak Agatha. Ya. Sebenarnya yang kita butuhkan semua bukan saya. Yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Saya bukan apa-apa. Iya, tapi kan ada orang lain Kak Agatha. Maksudnya dari Kak Agatha ini ada saluran berkat, saluran. Kak Agatha itu saluran berkat buat kami supaya kami bisa mengenal Kristus itu juga gitu. Kan Pak Nyong juga udah tahu jawabannya, dan terima kasih sudah menyampaikan kembali kata-kata saya kepada orang banyak, dan kalian yang di sini juga harus memberitakan itu. Jadi sebenarnya seperti inilah pengajaran itu kalian sampaikan, dan kalian itu semuanya bisa berapologetika gitu ya dalam skup kecil gitu. Kalian ini adalah pengikut Kristus gitu. Kita semua ini, semua manusia di dunia ini butuhnya Tuhan Yesus, bukan butuh manusia lain gitu ya. Tapi terima kasih Pak Nyong udah mendeliver ya dengan baik gitu apa yang saya sampaikan, dan itu memang kan Alkitab yang mengajarkan. Seperti itu ajaran para rasul gitu ya. Karena kan begini ya Kak Agatha. Ya begini Kak Agatha, maksudnya begini kan. Kenapa saya bisa menyampaikan itu dengan baik? Karena saya tahu apa yang Kak Agatha bicarakan itu. Yang penjelasan itu saya tahu. Nah penjelasan yang sederhana ini saya kurang dapat. Bukan berarti kurang dapat. Dari
yang lain, karena di sana kadang-kadang campur baur dengan emosional, akhirnya hujat menghujat. Tapi kalau dari Kak Agatha begitu tenang, ada momen-momen yang begitu luar biasa, yang akhirnya Kak Agatha jujur aja, setelah saya nonton sampai kalau Kak Agatha udah keluar makan, bilang kita berhenti dulu deh. Jadi saya nonton sampai berhenti kayak begitu, sampai segitunya, karena pengen tahu. Dan sampai segitunya dengan sederhana saya bisa menjelaskan kepada mereka, saya tahu cara penjelasan seperti ini. Dan mereka paham banget gitu, paham banget dengan situ. Dan saya baru mulai dengan karena saya pernah mengalami, di samping itu juga saya belajar tentang firman Tuhan, saya baca. Akhirnya saya lagi ketika sebut ayat-ayat itu saya selalu catat, dan saya pulang saya lihat lagi nih, saya lihat lagi ini ayat-ayat ini kompernya kemana nih? Kita jawab ini kompernya kemana, ayat mana? Korelasinya seperti apa? Dari situ Kak Agatha, cara belajar tentang firman Tuhan kekristenan sederhana ternyata. Dan itu dijawab oleh tetangga-tetangga saya. Yang akhirnya, padahal dia tuh jujur kalau saya bilang, dia tuh Ustadz. Begitulah video dari kabar mengejutkan datang dari dunia apologet Kristen Indonesia. Agatha Palermo, sosok yang selama ini dikenal karena pengajaran dan pembelaannya terhadap iman Kristen, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Dalam sebuah video penjelasannya, Agatha menyampaikan keputusan ini dengan penuh pertimbangan. Ucapan perpisahan, doa, dan dukungan pun mengalir dari berbagai pihak yang selama ini terinspirasi oleh pelayanannya. Banyak yang mengenang bagaimana pengajaran Agatha telah memberi arti bagi pertumbuhan iman mereka. Kini, meskipun ia memilih jalan yang berbeda, harapan dan doa terbaik tetap menyertainya. Terima kasih Agatha atas segala kontribusimu dalam dunia apologetika. Semoga keputusan yang diambil merupakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati langkahmu ke depan, dimanapun berada dan dalam setiap hal yang kamu kerjakan. Sukses selalu.